Pernah nggak sih kamu berdiri di hadapan Gunung Tangkuban Perahu? Gunung unik di Jawa Barat yang bentuknya kayak perahu terbalik. Bukan sekedar pemandangan cantik, gunung ini menyimpan legenda yang dramatis dan penuh emosi. Di balik hutan yang berkabut dan kawahnya yang misterius, ada kisah kuno yang diwariskan turun-temurun tentang cinta terlarang, janji yang terucap tanpa sengaja, dan amarah yang mengubah alam. Dahulu kala, jauh sebelum gunung ini jadi tempat wisata, ada seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi dan seorang anak bernama Sangkuriang. Yang bikin kisah mereka legendaris, cinta mereka ternyata terikat oleh rahasia besar yang gak mereka sadari. Semuanya berlandaskan janji sederhana Dayang Sumbi yang justru mengantarkannya pada kutukan. Siapa sangka janji sepele itu justru membawa mereka ke takdir alam dan membentuk gunung yang sampai sekarang jadi saksi bisu kisah mereka. Dan juga bukan cerita tentang dua tokoh ini saja. Di sini juga ada nuansa mitos yang berkembang. Konon ada yang bilang di malam-malam tertentu, bentuk perahu terbalik dari gunung ini seolah berbicara, mengingatkan bahwa kisah cinta dan tragedi bisa tercatat dalam bentuk alam. Siap untuk ikuti kisahnya? Dari asal mula Dayang Sumbi hingga bagaimana amarah Sangkuriang merubah tanah Sunda. Awal kisah, Sang Raja dan Babi Ajaib. Alkisah di sebuah kerajaan Sunda yang berkuasa di tanah Jawa Barat, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Meski kerajaan ini makmur dan kuat, sang raja masih bisa merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Beliau tidak memiliki keturunan. Bagi seorang raja, memiliki anak adalah hal yang sangat penting bagi penerus tahta. Dan sang raja sangat ingin sekali mendapatkan seorang putra atau putri yang akan mewarisi kerajaannya ini. Segala macam dilakukan, dari berdoa kepada para dewa, melakukan ritual, hingga mencari petunjuk dari para tabib dan orang pintar di seluruh kerajaan. Namun, usaha ini tetap tidak berhasil dan sang raja mulai merasa berputus asa. Namun suatu hari terjadi kejadian aneh yang akan merubah nasib kerajaan tersebut. Di tengah kesunyian istana, seekor babi hutan misterius tiba-tiba masuk ke lingkungan kerajaan. Babi ini nampak berbeda dari babi biasanya. Tubuhnya lebih gemuk dan berwarna lebih cerah dari yang biasanya, serta memiliki mata yang berkilau seperti menyimpan sesuatu yang rahasia. Tanpa banyak basa-basi, babi itu mendekati sumber air di istana dan meminum air kencing sang raja yang kebetulan tertumpah. Tak lama setelah insiden itu, babi ini mengandung dan akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Raja dan para pengawal terkejut melihat keajaiban ini. Namun sang raja langsung merasa bahwa ini adalah jawaban dari doa-doanya. Bayi ini pun diberi nama Dayang Sumbi dan ia dirawat dengan penuh kasih sayang oleh sang raja dan para pelayan istana. Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbakat. Selain kecantikannya yang luar biasa, Dayang Sumbi juga dikenal pandai dalam berbagai hal, dan salah satunya adalah menenun. Namun kecantikan dan bakat Dayang Sumbi juga membawa sifat yang sedikit manja. Ia memiliki kebiasaan suka menunda pekerjaan, terutama ketika sudah merasa lelah. Pada suatu hari saat sedang menenun di depan istana, alat tenunnya terjatuh ke lantai. Dayang Sumbi yang merasa terlalu lelah untuk mengambilnya, tanpa sengaja mengucapkan sumpah yang akan mengubah hidupnya. Siapapun yang mengambilkan alat tenunku ini, aku akan menikah dengannya, meskipun dia bukan manusia sekalipun. Tak lama setelah sumpah itu terucap, seekor anjing hitam bernama Tumang datang dan mengambilkan alat tenun tersebut. Dayang Sumbi awalnya terkejut, tapi karena sudah bersumpah, ia merasa tak bisa menarik kembali kata-katanya. Tumang ternyata bukanlah anjing biasa. Ia adalah perwujudan dewa yang pernah dikutuk untuk hidup di bumi sebagai seekor anjing. Meski awalnya aneh, Dayang Sumbi akhirnya menerima Tumang sebagai suaminya, dan hubungan mereka pun berjalan dengan sangat harmonis. Tumang terbukti setia dan melindungi Dayang Sumbi dengan baik. Dari pernikahan yang tidak biasa ini, lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan dan kuat bernama Sangkuriang. Sejak kecil, Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang cerdas, pemberani, dan memiliki semangat petualangan yang tinggi. Namun Dayang Sumbi tidak pernah mengungkapkan siapa ayah Sangkuriang sebenarnya. Ia hanya memperlakukan Tumang sebagai anjing peliharaan mereka. Sementara Sangkuriang tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya.
Suatu hari Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk pergi berburu di hutan dan membawa pulang daging rusa. Sang Kuryang pun berangkat dengan penuh semangat, membawa Tumang untuk menemaninya berburu. Namun setelah berjam-jam ia tidak berhasil menemukan seekor rusa pun. Frustasi dan putus asa, Sang Kuryang mendapatkan ide yang nekat. Ia memutuskan untuk membunuh Tumang dan memberikan hatinya kepada ibunya sebagai pengganti daging rusa. Ketika pulang, Sang Kuryang menyerahkan hati Tumang kepada ibunya dan mengatakan bahwa itu adalah hati rusa. Saat Dayang Sumbi mengetahui bahwa hati itu adalah sebenarnya milik Tumang, ia sangat terpukul, padahal mereka sedang menikmati hati dari Tumang. Dan Dayang Sumbi baru menyadarinya setelah beberapa saat. Dalam kemarahannya yang tak tertahankan, ia memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka parah dan mengusirnya dari rumah. Bertahun-tahun berlalu dan Sang Kuryang yang telah tumbuh menjadi pria dewasa akhirnya kembali ke desanya. Di sana, tanpa mengenali bahwa wanita cantik yang ditemuinya adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri, ia pun langsung jatuh cinta kepada wanita yang ia temui di desa tersebut. Dayang Sumbi yang tetap awet muda karena berkah para dewa juga tidak mengenali bahwa pria yang melamarnya adalah anak kandungnya. Mereka berdua pun saling jatuh cinta dan tanpa ragu Sang Kuryang pun melamar Dayang Sumbi. Awalnya Dayang Sumbi merasa sangat senang, namun ia mulai merasa curiga ketika melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Setelah menyadari bahwa pria yang melamarnya adalah Sang Kuryang, anaknya sendiri, ia mencoba mencari cara untuk membatalkan pernikahan ini tanpa harus mengungkap rahasia besarnya. Dayang Sumbi pun akhirnya memberikan Sang Kuryang sebuah tantangan yang sangat sulit sebelum ia menikahinya. Ia meminta Sang Kuryang untuk membuat sebuah danau besar dan perahu dalam satu malam. Sang Kuryang yang merasa tertantang langsung menerima tantangan tersebut. Ia bahkan memanggil bantuan dari jin dan makhluk gaib yang membantunya menyelesaikan pekerjaan ini dengan cepat. Melihat bahwa Sang Kuryang hampir selesai, Dayang Sumbi merasa panik. Ia pun kemudian meminta bantuan para dewa untuk membuat cahaya fajar semu di ufuk timur. Saat melihat cahaya ini, Sang Kuryang mengira bahwa pagi sudah tiba dan bahwa ia telah gagal menyelesaikan tugasnya. Merasa gagal dan dipermainkan, Sang Kuryang pun marah besar. Dalam kemarahannya, ia menendang perahu yang telah ia buat hingga terbalik. Perahu yang terbalik itulah yang kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Gunung yang terbentuk seperti perahu terbalik. Hingga saat ini, Gunung Tangkuban Perahu tetap menjadi ikon cerita rakyat yang melegenda di tanah Sunda, seakan menjadi bukti nyata dari kisah cinta, kesedihan, dan kemarahan Sang Kuryang. Nah, ada fakta-fakta menarik nih seputar Gunung Tangkuban Perahu. 1. Gunung aktif. Gunung Tangkuban Perahu adalah gunung berapi yang masih aktif hingga kini. Letusan terakhirnya tercatat pada tahun 2019. Fakta yang kedua, bentuk yang unik. Bentuk gunung ini menyerupai perahu terbalik, sesuai dengan kisah di mana Sang Kuryang menendang perahu dalam kemarahan. Fakta yang ketiga, daya tarik wisata dan aura mistis. Gunung ini menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Jawa Barat. Namun aura mistis dari legenda Sang Kuryang dan Dayang Sumbi tetap dirasakan oleh banyak pengunjung. Fakta yang keempat, lambang budaya Sunda. Legenda ini menjadi bagian penting dari budaya Sunda yang sering disampaikan melalui berbagai bentuk seni seperti cerita lisan, teater, dan karya tulis. Kisah Tangkuban Perahu mengingatkan kita bahwa cinta, janji, dan kemarahan bisa meninggalkan jejak abadi dalam bentuk legenda yang selalu dikenang sepanjang masa. Kisah ini juga menggambarkan bahwa keputusan yang didorong oleh emosi bisa merubah hidup atau bahkan mengubah landscape alam. Seperti yang diyakini yang terjadi pada Gunung Tangkuban Perahu. Dan itulah kisah penuh misteri di balik Gunung Tangkuban Perahu. Dari cinta, janji, hingga kutukan yang berujung jadi gunung ikonik di Jawa Barat. Menarik bukan? Di balik keindahan alam Indonesia ternyata ada sesuatu yang banyak cerita legenda yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Kalau kamu suka kisah-kisah unik dan fakta-fakta menarik lainnya seperti ini, jangan lupa buat subscribe ke channel Fun for Fact.
Klik juga tombol like biar kami semakin semangat buat konten seru lainnya buat kalian. Terus ikuti karena masih banyak cerita menarik dari penjuru dunia yang siap kita kupas. Sampai jumpa di video berikutnya.